Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membagikan rancangan praktikum gelombang dan optik. Next. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Laurencia Natania Oktaviani, 2. Alifah, 3. Guru Pamungkas, 4. Iken Apriana Wulandari. Dengan judul praktikum pembiasan cahaya menggunakan PET simulasi. Adapun untuk tujuan praktikum yaitu mengetahui hukum Snellius tentang pembiasan cahaya dan menyelidiki sifat pembiasan. Hipotesis cahaya yang datang dari medium udara dibiaskan terhadap medium yang lebih renggang, maka sinar biasnya akan mendekati garis normal dan sudut biasnya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, cahaya yang dibiaskan dari medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal dan sudut biasnya semakin besar. Landasan teori. Pembiasan cahaya atau refleksi merupakan peristiwa pembelokan cahaya yang disebabkan karena cahaya melewati medium yang berbeda atau kerapatan optik atau indeks bias yang berbeda. Berkas cahaya masuk dari suatu medium ke medium yang lain akan mengalami pembelokan. Misalnya cahaya dari udara ke dalam air atau sebaliknya. Oleh karena itu, terdapat peristiwa pulpen yang seakan-akan terlihat patah ketika berada di dalam gelas kaca. Cahaya atau sinar yang masuk ke dalam suatu medium akan membentuk sudut datang, dan cahaya atau sinar bias akan membentuk sudut bias. Yang selanjutnya, berkas sinar datang AB setelah memasuki medium lain tidak merambat lurus ke arah BC, melainkan dibelokkan atau dibiaskan ke arah BD. Titik B dibuat garis tegak lurus yaitu garis normal. Maka sudut I atau theta D disebut sudut datang dan sudut R atau theta B merupakan sudut bias. Arah pembiasan cahaya dari udara ke dalam air mendekati garis normal sehingga R kurang dari I, dan begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya, indeks bias suatu medium. Kecepatan rambat cahaya di ruang hampa atau di ruang yang vakum adalah paling besar C0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 meter per sekon. Kecepatan rambat cahaya di medium yang berbeda-beda tetapi selalu lebih kecil dari kecepatan rambat cahaya di dalam vakum. Perbandingan kecepatan rambat cahaya dalam ruang hampa dengan kecepatan rambat cahaya dalam suatu medium disebut indeks bias medium tersebut. Kemudian besar indeks bias suatu medium selalu lebih besar daripada 1. Sebab indeks bias terkecil adalah 1, yaitu indeks bias ruang hampa atau vakum. Semakin besar indeks bias suatu medium, maka semakin besar pula kerapatan optik medium tersebut. Dan semakin besar indeks bias suatu medium, kecepatan rambat cahaya dalam medium tersebut akan semakin kecil. Yang selanjutnya ini ada tabel indeks bias. Indeks bias dari udara itu 1,00029, indeks bias dari hidrogen itu 1,00013, indeks bias dari karbon dioksida itu 1,00045, indeks bias air itu 1,33, indeks bias es itu 1,31, indeks bias etilal alkohol itu 1,36, indeks bias dari benzena itu 1,5, indeks bias dari gliserol itu 1,48, indeks bias dari balsam Kanada itu 1,53, indeks bias dari karbon disulfida itu 1,62, indeks bias dari kaca quartz itu 1,45, indeks bias dari intan itu 2,42, indeks bias dari kaca corona itu 1,52,
Kemudian indeks bias dari kaca Flinta itu 1,58. Nah, berdasarkan perbedaan harga indeks bias tersebut, indeks bias udara itu sama dengan 1, yang berarti kecepatan cahaya di dalam udara dianggap sama dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa atau di ruang yang vakum. Kemudian pembiasan pada lensa. Pada dasarnya, pembiasan itu terjadi pada beberapa benda bening seperti air, kaca, lensa, prisma, dan sejenisnya. Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya itu lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Sedangkan lensa cekung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibandingkan tepinya. Yang pertama yaitu pembiasan lensa cembung. Lensa cembung dinamakan pula lensa konvergen karena lensa cembung memfokuskan atau mengumpulkan berkas sinar yang sejajar yang diterimanya. Lensa cembung memiliki 2 jari-jari gelenggungan atau 2 kali jarak fokusnya. R sama dengan 2F dan 2 titik fokus. Untuk lensa cembung, R dan F bertanda positif, sehingga lensa cembung sering dinamakan lensa positif. Nah, berikut ini merupakan gambar dari lensa cembung dan pengumpulan cahayanya. Yang selanjutnya, panjang fokus lensa cembung bergantung pada ketebalan lensa itu sendiri. Jika lensa lebih tebal, maka panjang fokusnya menjadi lebih pendek. Pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung dikenal dengan 3 sinar istimewa, yaitu berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus utama. Kemudian yang kedua, berkas sinar yang datang atau melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian berkas sinar yang melalui titik pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Yang selanjutnya, sifat bayangan yang dibentuk oleh pembiasan lensa cembung memiliki beberapa kemungkinan, yaitu benda yang terletak di ruang 1, yaitu antara O dan F, maka bayangan bersifat maya tegak diperbesar. Kemudian yang kedua, benda yang terletak di ruang 2, yaitu antara F dan 2F, maka bayangan bersifat nyata terbalik diperbesar. Kemudian yang ketiga, benda yang terletak di ruang 3, yaitu di sebelah kiri 2F, maka bayangan bersifat nyata terbalik diperkecil. Kemudian benda yang terletak di titik fokus utama, maka tidak terbentuk bayangan karena sinar-sinar bias dan perpanjangannya tidak berpotongan atau sejajar. Kemudian yang terakhir, benda yang terletak di pusat kelengkungan lensa, yaitu di R, di mana R-nya itu sama dengan 2F, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembiasan lensa cekung. Lensa cekung dinamakan lensa divergen karena lensa cekung menyebarkan berkas sinar sejajar yang diterimanya. Pada lensa cekung, jari-jari kelengkungan atau R dan titik fokus atau F bertanda negatif, sehingga lensa cekung sering dinamakan lensa negatif. Pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung juga dikenal 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Yang kedua, berkas sinar yang melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, berkas sinar yang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan. Nah, untuk menentukan bayangan oleh lensa cekung diperlukan sekurang-kurangnya 2 berkas sinar utama. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung merupakan perpanjangan sinar-sinar bias, sehingga yang dibentuk oleh lensa cekung selalu bersifat maya. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini adalah aplikasi PET, bending light 1.1.20. Setelah itu ada variabel. Yang pertama variabel bebasnya yaitu medium atau material kedua. Variabel terikatnya yaitu sudut bias, dan variabel kontrolnya yaitu ada yang pertama medium atau material pertama, udara dengan indeks bias sebesar 1000, yang kedua sudut datang sebesar 30 derajat, dan yang terakhir warna sinar yang masuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, kita buka Google Chrome dan ketikkan pet.colorado.id.
Lalu yang kedua, pilih PET University of Colorado Boulder. Yang ketiga, selanjutnya pilih yang simulation dan fisik. Lalu yang keempat, lalu kita cari bending light dan pilih yang more tools. Yang kelima, letakkan terlebih dahulu busur derajat untuk menentukan sudut datangnya. Sudut yang akan digunakan adalah 30 derajat. Lalu yang selanjutnya, tentukan medium pertama, yaitu udara, dengan indeks bias 1,0. Yang ketujuh, tentukan medium kedua dengan indeks bias 1 sampai 1,10. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ubah indeks biasnya yang medium 2 itu dari 1,1 sampai 1,6. Lalu kita amati percobaan yang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.